Pemirsa, Aremania menolak pernyataan Polri yang menyebut gas air mata kedaluarsa tidak efektif saat digunakan di ruangan tertutup. Mereka meminta Polri untuk membuktikan sendiri pernyataannya. Posko gabungan Aremania masih terus menerima laporan korban tragedi Kanjuruhan. Tidak hanya korban keluhan trauma psikis, namun juga keluhan terkait efek gas air mata yang menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan pernafasan. Tidak hanya itu, kandungan zat kimia pada gas air mata juga bisa menyebabkan penglihatan kabur, nyeri kulit, sulit bernafas, mual, dan batuk. Salah seorang Aremania, Raffi Maulana, mengeluhkan pernyataan Polri terkait gas air mata kadaluarsa yang dinilai berkurang efektivitasnya. Kalau memang kondisinya gas air mata itu tidak mematikan, ya monggo dicoba dalam keadaan yang sama seperti itu. Dalam ruangan tertutup, kemudian diberikan gas air mata tanpa ada ruang untuk bergerak, ya pastinya ya mati juga. Hingga saat ini Aremania tetap fokus untuk mengawal tragedi Kanjuruhan agar diusut tuntas. Data saat ini total korban meninggal mencapai 131 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Polemik penggunaan gas air mata oleh petugas kepolisian di Stadion Kanjuruhan masih menjadi sorotan. Mabes Polri membantah gas air mata mematikan, sementara TGIPF dan tim pencari fakta Koalisi Sipil menyebut penggunaan gas air mata kedaluarsa menyebabkan jatuhnya korban. Untuk membahasnya sudah ada bersama kami Haris Azhar, Direktur Lokataru, dan juga ahli kimia Universitas Udayana Imade Agus Gelgel, serta nanti juga akan bergabung bersama kami di studio Albertus dari Kompolnas. Saya ke Mas Haris terlebih dahulu. Mas Haris, temuan dari Lokataru apa saja? Terutama yang di-highlight ya dari sejumlah temuan itu. Temuannya banyak ya kalau terkait dengan gas air mata. Ya itu memang lucunya digunakan, dibawa para penonton itu tidak pernah mendapati situasi mereka itu berhadapan dengan polisi yang membawa gas air mata di stadion. Ini sesuatu yang baru. Yang kedua, saya cepat aja ya, karena yang kedua itu penggunaan gas air mata itu seolah-olah ingin menghalau mereka yang turun ke lapangan. Tetapi sebetulnya yang ditembak itu bukan cuma di lapangan, tapi ke tribun-tribun juga ditembak gitu. Bahkan kami dapat saksi yang mengatakan bahwa gas air mata itu juga dari luar stadion juga ada dan terjadi. Nah, jadi memang ada, selain dia dibawa, baru pertama kali mereka melihat, yang kedua penggunaannya cukup banyak, itu ya cukup mengepung para penonton, bahkan sampai di luar stadion itu sendiri. Dan efeknya cukup cepat, tidak sampai setengah jam, itu sudah membuat banyak orang kesusahan napas, banyak yang pingsan, dan beberapa dari mereka yang berhasil keluar dari tribun itu juga banyak yang meninggal. Jadi jadi gas air mata ini bukan mau membubarkan, tapi bahkan bisa mematikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Mereka yang menghirup bisa sudah meninggal gitu. Dan bahkan kami dapat sejumlah keterangan ada yang meninggal beberapa jarak agak jauh, jadi tanpa ada pertolongan gitu. Jadi kalau mau dibilang bahwa ada potensi rusuh, kenapa gas air mata dibawa tapi ambulan tidak dibawa gitu. Nah, kami juga ketemu dengan beberapa saksi korban yang sampai jarak 3-4 hari matanya masih merah dan dadanya masih sakit gitu, dan badannya masih sakit. Itu aja kalau terkait gas air mata sebenarnya. Baik, saya ke Pak Made. Pak Made, apakah benar memang gas air mata ini bisa menimbulkan efek sedemikian fatal? Apalagi disebut bahwa gas air matanya kedaluarsa.
Baik, terima kasih penjelasannya dari Mas Aris Ansar. Jadi apa yang saya telusuri di literatur sesuai dengan persyaratannya bahwa sampai saat ini toksisitasnya sudah terpenuhi sehingga diizinkan dia untuk digunakan dalam penanganan kasus kerusuhan seperti itu. Jadi efek toksisitas yang ditimbulkan pun baik dari yang sudah dilaporkan itu sesuai dengan yang diamati di lapangan. Jadi pertama iritasi, kemudian tergantung besaran dari iritasinya atau dalamnya efek yang ditimbulkan tergantung dari jumlah zat aktif yang memapar dari korban tersebut. Jadi semakin banyak terpapar, jelas efek yang ditimbulkan akan semakin banyak. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan bukti atau laporan literatur yang mengatakan bahwa gas air mata langsung dapat mengakibatkan kematian pada korban. Itu belum pernah saya, dari segala publikasi yang saya sudah search, belum ada yang melaporkan seperti itu. Nah, ini mungkin kalau seperti ini saya juga akan menyarankan kepada penyidik kepolisian dan lapor untuk melakukan studi lebih jauh atau penyidikan lebih jauh tentang deposisi atau pengendapan dari CS yang digunakan saat itu pada korban. Sampai seberapa banyak CS yang masih memapar tubuh korban atau sekarang dari korban baik yang Pak Made, mohon maaf, dicek apanya Pak Made untuk mengetahui kandungan gas air mata di paru-paru jika memang itu menyebabkan kematian, Pak Made? Zat aktif yang digunakan pada gas air mata pada kasus Kanjuruhan itu adalah namanya dikenal dengan CS. Nah, itu yang harus dikejar. Itu yang harus dilakukan penyidikan atau analisis toksikologi forensik dari tubuh korban. Untuk mengatakan, membuktikan apakah memang benar itu sebagai penyebab kematian yang sekarang artinya yang beredar di masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau pengamatan saya atau pemahaman saya sebagai ahli toksikologi forensik, gas air mata ini tujuannya adalah untuk menghalau sehingga memberikan efek iritasi, kemudian sesak napas, dia akan pergi dari tempat yang ingin dihalau. Nah, itu fungsi dari gas air mata. Dan toksisitasnya jelas sudah ditetapkan. Dibuktikan tidak akan mengakibatkan efek-efek yang berbahaya sehingga izin edarnya pun diberikan dan diberikan protap untuk pemanfaatan dari gas air mata tersebut. Baik. Nah, ada indikasi tadi bahwa gas air mata yang kadaluarsa akan mengakibatkan toksisitas yang lebih parah atau toksisitas yang lebih rendah. Nah, ini harus dibuktikan secara analisis toksikologi forensik. Barang bukti yang sisa kita bisa analisis secara kimia dibandingkan dengan barang bukti yang masih memiliki expired date atau belum melewati dari masa expired date-nya. Kita bisa bandingkan apakah di sana ada perubahan dekomposisi dari senyawa yang ada menjadi senyawa yang lebih toksik. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan literatur yang mengatakan dekomposisi menjadi senyawa yang lebih toksik. Jadi saya nggak mau berandai-andai, saya nggak mau berbicara tanpa fakta atau tanpa bukti. Kira-kira seperti itu. Baik, saya kembali ke Mas Haris. Mas Haris, kalau menurut Pak Made, memang si gas air mata ini tidak menyebabkan kematian, namun balik lagi semuanya harus diperiksa. Kalau dari Lokataru sendiri sudah memeriksa kandungan kimia-kimia dalam sisa-sisa barang bukti gas air mata di sana? Belum lah, kita kan cuma baru datang beberapa hari. Atau kita juga tidak dikasih kan memeriksa selongsong atau persenjataannya polisi kan, gitu. Jadi kita masih dalam proses kerja cepat. Kemarin ada sekitar 10 orang tim kami
nyebar, dibantu juga dari tim advokasi terhadap Kanjuruhan, tim Tatak, tim lawyer, mereka juga kontributif. Baik, Mas Aris, jadi tadi Anda mengatakan 30 menit sesak nafas, pingsan itu berdasarkan keterangan korban di sana ya Mas Aris ya? Iya, korbannya yang bicara gitu. Jadi Baik. dan mereka itu pingsan, memburuk dan meninggal itu dari saksi yang lain ya. Itu pasca gas air mata diluncurkan. Baik, saya ke Pak Made. Pak Made, 30 menit sesak nafas, pingsan, bahkan sampai meninggal dunia. Apakah ada kondisi lain, beberapa kondisi yang bisa menyebabkan efek gas air mata ini semakin parah hingga bisa menyebabkan demikian? Hal itu bisa dimungkinkan. Tadi di awal saya sudah katakan, tergantung dari jumlah paparan gas air mata yang memapar korban. Ini harus dibuktikan. Jadi dari korban bisa, kalau dia masih hidup, kita ambil darahnya, kita ambil kemudian kita analisa seperti pada kasus Munir, kita juga bisa hitung balik mundur pada saat itu kira-kira konsentrasi di dalam darahnya berapa, sehingga kita bisa prediksi apakah itu penyebab dari sesak napas atau kematian yang dituduhkan. Nah, kalau tanpa data, saya nggak boleh prejudice, buruk sangka seperti itu. Saya harus berbicara pada data. Nah, disinilah tugas kepolisian secara transparan untuk membuktikan by data. Analisis, jadi scientific investigation harus dikedepankan sehingga kita tidak berpikir seperti di warung kopi untuk menuduh. Tapi teman saya Mas Aris memang tugasnya mengawal untuk mengumpulkan data di lapangan. Beliau bukan tugasnya untuk melakukan penyidikan laboratorium. Jadi data ini dikumpulkan oleh Mas Aris, kemudian diambil oleh kepolisian, kemudian dibandingkan hasil laboratorium dari beberapa ahli akan menilai, baik dia dari toksikologi forensik, saya dari patologi forensik untuk melihat apa yang terjadi. Semua itu harus dilakukan. Jadi kita harus lebih mengedepankan scientific investigation untuk keadilan masyarakat secara umum. Baik, salah satu temuan oleh Koalisi Masyarakat adalah pengarahan aparat yang membawa gas air mata pada pertengahan babak kedua. Apakah ada kecurigaan memang kerusuhan ini disetting sebelumnya? Kami akan membahasnya usai jeda. Masih bersama Haris Azhar dan Imade Agus Gelgel usai jeda. Nikmat